Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Walal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita. Kita mulai dengan kajian tasawuf dengan kitab Tanbihul Ghafilin. Masih lanjutan tentang ikhlas. Wara Abdullah bin Mubarak an Abi Bakar bin Abi Maryam an Dhamirah an Abi Habib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal malaikata yarfa'una amala 'abdin min ibadillah. Ada beberapa malaikat yang membawa amal dari seorang hamba. Kita beramal di dunia, nanti amal itu akan dilaporkan, akan dibawa ke langit sama malaikat. Nah, fayastaksirunahu wa yuzakkunahu. Maka malaikat yang membawa amal hamba tadi, mereka memuliakan amal tersebut, memuji-muji amal tersebut, menganggap amal itu banyak. Nah, begitu dibawa, hendak dilaporkan, hendak disimpan, dicatat, malaikat yang membawa amal seorang hamba ini dia bilang, ini amal luar biasa, sholatnya banyak rakaatnya, puasanya banyak, sedekahnya banyak. Ini luar biasa amal nih, bagus, terpuji, dipuji-puji amal tadi itu. Hatta yantahu bihi ila haitsu Allah Ta'ala, sampai akhirnya mereka sampai di tempat yang Allah kehendaki. Dibawa amal tadi ke satu tempat. Fayuhillahu ilaihim, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat yang membawa amal tadi itu. Apa kata Allah Ta'ala? Innakum hafazatun ala amali abdi. Kalian ini cuma tukang catat, kalian ini cuma tukang jaga terhadap amal hambaku. Wa ana raqibun ala ma fi nafsihi. Sementara akulah yang mengawasi, aku yang memperhatikan apa yang ada di dalam hatinya. Kalian anggap sholatnya banyak, ya, karena memang kalian lihat seperti itu. Kalian lihat sedekahnya melimpah, betul, karena itu yang nampak. Tapi yang tahu dalam hatinya itu aku. Inna abdi hada lam yukhlis li amalahu faktubuhu fi sijjin. Sesungguhnya pemilik amal yang kalian anggap banyak dan bagus ini, itu dia beramalnya tidak ikhlas untukku. Maka buang amalnya, taruh ke catatan-catatan rendah, taruh ke tempat yang gak bagus. Aku gak mau nerima, kata Allah. Ternyata malaikat memang tidak bisa tahu hati seorang hamba. Yang tahu hati seorang hamba itu cuma Allah, malaikatnya nggak tahu. Makanya urusan batin tentang ikhlas tidak ikhlas itu yang tahu Allah. Walaupun kalau ada hasad, ada dengki, ada ujub, itu malaikat bisa tahu tapi nggak persis taunya. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasannya ketika seseorang itu bermaksiat batinnya, bukan maksiat zahir, maksiat batin, dengki, suuzan, ujub, riya, atau yang semisalnya, maka akan tercium aroma yang tidak sedap dari diri seorang hamba tadi. Itulah malaikat tahu bahwasannya ini batinnya sedang bermasalah. Hanya sebatas itu. Tapi detailnya bagaimana, itu hanya Allah yang tahu. Nah, maka malaikat ini dia anggap amal tadi bagus, ternyata kata Allah, aku yang tahu hatinya, dia nggak ikhlas. Campakkan amalnya, nggak mau aku terima. Wa yas'aduna bi amali 'abdin fayastaqillunahu wa yahtaqirunahu hatta yantahu bihi ila haitsu Allah. Lalu kumpulan malaikat yang lain itu mereka membawa amal seorang hamba, mereka anggap amalnya sedikit, ya. Cuma sholat fardu, sholat sunnah pun seminggu sekali, puasa sunnah tak ada, sedekah cuma 2.000-1.000 rupiah. Ini amal dikit, amal rendah, amal yang nggak bagus. Nah,
Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat tadi, annakum hafazatun, kalian itu cuma yang jaga, kalian itu cuma tukang catat, ala amali abdi, terhadap amal hambaku, wa ana raqibun ala ma fi nafsihi, yang tahu hatinya aku, kata Allah. Inna abdi hada akhlasa li amalahu faktubuhu fi illiyin, sesungguhnya yang amalnya sedikit ini tapi ikhlas untukku, maka catat amalnya itu ke catatan orang-orang baik. Nah, fa fi hadzal khabar, maka berdasarkan hadis ini, dalilun, ini menjadi dalil ala anna qalilal amal, bahwasannya amal yang sedikit, idza kana liwajhillah, kalau dia itu murni untuk Allah, tidak yang lain-lain, khairun minal katsir li ghairi wajhillah, itu lebih baik daripada banyak tapi bukan untuk Allah. Sedekah 2000 memang ikhlas lillahi ta'ala, pingin dapat pahala, pingin dapat ridho Allah. Ada yang sedekah 2 juta karena pingin dilihat, karena pingin dianggap orang dermawan, karena ingin dikenang oleh orang jasanya, maka kan nggak dapat. 2 juta ini bisa kalah dengan yang 2000 tadi. Nah, tapi lebih parah lagi, udah sedikit nggak ikhlas, udah 2000 diingat terus sampai mati. Aku pernah tuh sekali sholat di Masjid Al-Falah tuh, waktu dari Medan mau ke Tanjung Balai misalnya, sempat aku infak 2000 tuh, berapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ya Allah nggak lupa-lupa nih, 2000 nggak lupa-lupa, diceritain ke sana sini, udah dikit rusak, ini lebih parah. Tapi yang lebih bagus adalah sudah banyak kemudian ikhlas. Tapi kalau dibanding-banding banyak tidak ikhlas dengan sedikit tapi ikhlas, maka lebih baik sedikit tapi ikhlas kalau mau dibanding-bandingkan ya. Nah, li'annal qalila idza kana liwajhillah, karena yang sedikit kalau memang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yudha'ifuhu bi fadlihi, Allah akan lipat gandakan dengan karunia Allah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa intaku hasanatan, dan jikalau kebaikannya itu sedikit sekalipun, yudha'ifha, maka Allah akan melipat gandakannya, wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dan Allah akan berikan pahala yang amat besar. Wa ammal katsir, adapun yang banyak, idza lam yakun liwajhillah, kalau bukan karena Allah Ta'ala, fala sawabalahu, maka tidak akan ada pahala baginya. Yang lalu udah sempat kalau tak salah kita ceritakan, amal yang ikhlas itu memang powernya itu lebih, amal yang ikhlas itu kekuatannya itu lebih. Dikisahkan bahwa di satu tempat ada pohon besar, kemudian pohon ini disembah orang, yang lalu udah kita ceritakan, disembah orang, kasih sajen segala macam. Ada orang alim, ada orang yang bagus imannya, nggak senang melihat orang nyembah pohon tuh, maka dia bawa kampak, dia hendak potong, dia tebang pohon tuh. Di tengah jalan dihadang sama iblis, mau ngapain? Mau nebang pohon, nggak usah ikut campur. Nah, itu udah jadi alatku untuk menyesatkan orang. Kalau kau mau potong pohon itu, kau lewati dulu aku. Berantem sama iblis, iblisnya kalah. Iblisnya kalah, dihajar, ditendang, terjerembab iblisnya, hendak dipenggal dengan kampaknya. Kata iblis, udah begini saja. Nah, kau luar biasa kuat, udahlah gini saja, kita negosiasi yang lain. Ku tengok kau ini hidup agak susah, gini aja lah, gak usah kau potong pohon ini, tapi tiap hari aku akan ngasih duit kau 4 dinar, 4 dinar, 4 dinar. Setiap kau bangun pagi, buka di bawah sejadahmu akan ada duit 4 dinar. Nah, 4 dinar tuh lumayan, 1 dinar tuh 4 gram emas, sekitar 3 juta. Berarti 4 dinar 12 juta. Sehari dikasih 12 juta, 12 juta. Akhirnya agak tergiur, oke lah boleh. Nah, balik nggak jadi tebang pohonnya. Hari pertama buka ada duit 4 dinar. Hari kedua buka ada duit 4 dinar. Hari ketiga nggak ada. Wah, nggak betul iblis nih. Ya bikin perjanjian sama iblis tuh nggak ada betul memang. Nah, maka akhirnya dia bawa kampaknya lagi. Dia balik ke pohon tuh, dihadang sama iblis. Mau ngapain? Kau nggak betul. Kau bilang mau ngasih duit 4 dinar. Mau ngasih duit 4 dinar. Tapi kenapa semalam tak ada?
Nah, kurasa aku udah nggak perlu lagi untuk nuruti apa yang kau mau. Oh ya udah, sekarang mau ku tebang pohon tuh. Kalau kau mau tebang, silahkan lawan aku dulu, kata iblis. Berantem kedua kali, kalah orang tadi itu. Orang tuh bingung. Nah, semalam waktu berantem aku menang, sekarang kok kalah. Kau semalam marahnya karena Allah diduakan, kau marah. Sekarang kau marahnya karena duit 4 dinar, karena aku tak dapat duit 4 dinar, kau marah. Makanya tenagamu jadi kurang sekarang. Nah, maka yang amalnya ikhlas itu, itu powernya lebih. Nah, tenaganya itu lebih. Nah, itu tadi. Jadi luruskan niat kita, insya Allah Allah akan mudahkan amal kita. Asal niatnya lurus, itu insya Allah akan mudah sampai kepada yang dimaksud. Misal pingin bikin masjid supaya orang gampang ibadah segala macam, insya Allah jadi itu kalau niatnya lurus. Tapi kalau pingin bikin masjid lah biar kelihatan orang yang peduli sama agama, biar dianggap orang solih, itu payah tuh nanti kabulnya. Jadi niatnya lurusin, insya Allah akan mudah. Nah, ada kisah tentang masalah lurusnya niat ini. Dulu ada seorang raja namanya Sa'duddin Al-Ayyubi. Sa'duddin Al-Ayyubi. Nah, jadi ketika itu dia jadi raja tuh. Dia jadi raja. Nah, Sa'duddin Al-Ayyubi. Bukan Salahuddin Al-Ayyubi, Sa'duddin Al-Ayyubi. Jadi saat itu dia jadi raja, tapi nggak punya istri. Ada adiknya namanya Asaduddin. Kata adiknya, bang, kau ini raja masa nggak punya istri? Carilah istri. Kata si abangnya, nggak ada yang cocok untukku. Kata adiknya, oh, mau istri kayak mana rupanya, bang? Nah, ini ada ini anak menteri, orangnya cantik, agamanya bagus, akhlaknya bagus, cerdas lagi. Kira-kira mau nggak sama dia? Anak menteri nih, dari segi nasab bagus, sosial bagus, ekonomi bagus, fisik juga bagus. Mendengar itu apa kata Raja Sa'duddin tadi? Nggak cocok dia untuk aku. Yang cocok tuh yang kayak mana, bang? Maka kata Raja Sa'duddin nih, aku pingin punya istri yang salihah, yang dia nanti akan menggandeng tanganku ke surga. Darinya nanti aku akan punya anak. Dia akan didik anakku menjadi mujahid yang membebaskan Palestina. Aku pingin seperti itu. Di manalah abang dapat yang kayak gitu? Ya udah, biar Allah sajalah nanti yang kabulkan. Ternyata Raja Sa'duddin ini punya guru. Dia rajin ngaji lah sama seorang guru. Ketika selesai mengaji, dia duduk berdua sama gurunya. Tiba-tiba dari balik hijab, kayak di masjid, di balik hijab sana, terdengar suara perempuan, "Assalamualaikum Syekh." Ada Raja Sa'duddin di situ. Perempuan ini ngucapin salam sama gurunya Raja Sa'duddin tadi. "Assalamualaikum ya Syekh." "Waalaikumsalam," kata beliau. Nah, siapa? "Ini fulanah Syekh." "Oh, fulanah. Gimana semalam laki-laki yang aku kirimkan untukmu? Udah kau terima pinangannya?" "Itu orang luar biasa itu. Baik, soleh, mapan, rajin. Nah, ibadahnya pun bagus." Kata perempuan tuh, "Mohon maaf Syekh, saya tak bisa terima." "Kenapa tak kau terima?" "Tak cocok dia untukku," kata perempuan ini. Kata syekhnya, tadi Raja Sa'duddin di depan syekhnya, "Kau rupanya mau laki-laki yang kayak mana?" "Apa?" kata perempuan ini. "Aku pingin punya suami Syekh yang saleh. Dia akan gandeng tanganku ke surga. Darinya nanti aku akan punya anak yang akan aku didik menjadi mujahid yang membebaskan Palestina." Terkejut Raja Sa'duddin, persis seperti yang dia sebut kepada adiknya. Mendengar itu kata raja tadi, "Syekh, aku ngomong itu beberapa waktu yang lalu kepada adikku. Aku cari perempuan yang begini. Aku nikahkan dia sama aku." Maka kata gurunya, "Ini wanita fakirah, ini orang miskin, orang biasa, orang rendah, masa nikah sama raja?" "Bukan itu yang kucari. Yang kucari persis seperti yang dia mau tadi." Akhirnya dinikahkan, lahir seorang anak, itulah Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina. Betul. Kenapa? Niatnya lurus nikahnya. Akhirnya dimudahkan hajatnya. Nah, tadi yang mungkin udah mau nikah, belum dapat pasangan, coba lurusin dulu nih, mau untuk apa nikahnya nih.
biar mudah hajatnya. Kadang kalau masih melenceng-melenceng nanti agak sulit. Jadi kalau udah dilurusin insya Allah akan mudah. Nah, jadi itu kekuatan niat yang ikhlas itu, tujuan yang lurus itu akan menambah power, menambah kekuatan untuk beramal, untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu tadi hasilnya adalah Raja Salahuddin Al-Ayyubi, panglima besar yang membebaskan Baitul Maqdis, Palestina. Nah, kita lanjutkan. Qala al-faqih rahimahullah. Berkata al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, ada hadis yang diriwayatkan dari Sayyiduna Abu Hurairah. Fa idza huwa bi rajulin qad ijtama'a alaihi nas. Ada seorang laki-laki yang melihat orang sedang kumpul ramai di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di Madinah. Tiba-tiba terlihat orang ramai berkumpul. Laki-laki tadi penasaran. Dia datang kemudian tanya, ini ada apa kok ramai-ramai di Masjid Nabawi? Nah, ada Abu Hurairah sedang menyampaikan ilmu. Jadi kalau dulu masjid ramai itu kalau ada ngajinya. Nah, bukan saat punggahan saja. Nah, bukan saat yang lain. Kalau kan ramainya pas saat ada makanan. Dulu enggak, kalau ramai itu tandanya ada ilmu yang dibagikan. Kalau sekarang kebalik. Pas ngaji, ya ini alhamdulillah lah, udah mulai ramai kita. Alhamdulillah. Nanti insya Allah makin ramai terus. Jadi kata orang itu, ini ada Sayyiduna Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Sahabat nomor 1 paling banyak meriwayatkan hadis baginda Nabi. Makanya kalau kita baca hadis sikit-sikit dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Maka saat itu dia pun akhirnya dengerin tuh Sayyiduna Abu Hurairah nyampaikan hadis. Tapi ini hadisnya luar biasa berat. Pada saat itu orang udah berkumpul, Sayyiduna Abu Hurairah bilang begini. Ini saya ringkas saja agak panjang. Kalian mau dengar satu hadis? Hadis ini aku riwayatkan dari Rasulullah. Yang saat hadis ini ku dapat tidak ada orang lain. Hanya ada aku dan Rasulullah. Cuma berdua kami. Mau ya Abu Hurairah, sampaikan hadisnya. Sayyiduna Abu Hurairah tarik napas dalam, pingsan. Tak berapa lama sadar. Wahai Tuhan, katanya mau nyampaikan hadisnya. Oh iya. Tarik napas dalam lagi, baru mau memulai membaca, pingsan lagi. Lama, yang kedua kali ini lama pingsannya. Ditunggu, akhirnya sadar lagi siuman. Kata Sayyiduna Abu Hurairah, baiklah aku akan sampaikan. Ini hadis luar biasa, cukup memberatkan hatiku. Ketika mau baca, pingsan lagi. Sampai 3 kali pingsan. Ini berarti hadis yang betul-betul jadi beban pikiran oleh Sayyiduna Abu Hurairah. Maka ketika sudah sadar ketiga kalinya, beliau pun akhirnya menyampaikan hadis. Faqala haddatsani Rasulullah. Rasulullah bilang kepadaku saat itu, Innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumal qiyamati yaqdi baina khalqihi. Nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, Allah akan menyidang seluruh umatnya. Allah akan memintai pertanggungjawaban seluruh umatnya. Nah. Kemudian fakullu ummatin jasiyatun. Semua orang saat itu tertunduk, takut. Karena semua bakalan dapat giliran, dipanggili satu persatu. Siapa yang nggak ketakutan? Sholatmu gimana? Dulu maksiat gimana? Nggak luput satupun. Maka kita ngaji ini tujuannya untuk memperbaiki amal. Ingat tempat pulang kampung nanti. Betapa malunya kita nanti kalau seandainya ditunjukkan, ternyata masih sering maksiat. Nah, diam-diam rupanya ditengok di handphone itu entah apa. Nah, nampaknya solih begini segala macam. Tapi ternyata pasang nomor togel udah entah di mana-mana. Diam-diam masya Allah solih betul. Tapi ternyata sering ke tempat-tempat lokalisasi pelacuran. Ya Allah, nggak ketahuan. Tapi di akhirat siapa yang bisa lepas? Raqib Atid mencatat semua. Maka saat itu semuanya tertunduk. Nah, ini yang berat. Kenapa Sayyiduna Abu Hurairah sampai pingsan? Fa awwalu may yud'a bihi rajulun qad jama'al Qur'an wa rajulun qutila fi sabilillah wa rajulun katsirul mal. Maka orang yang pertama-tama kali dipanggil adalah orang yang hafal Al-Quran,
orang yang mati di medan perang sama orang yang punya banyak uang, banyak harta. Ini yang pertama kali disidang. Nah, ya semuanya kena, tapi ini yang pertama kali dipanggil. Maka Allah Ta'ala menyidang orang yang hafalan Qur'annya banyak tadi, bacaan Qur'annya bagus. Alam u'allimuka ma anzalta ala rusuli qala bala. Kau kayaknya, bukankah kau di dunia sudah mendapatkan banyak ilmu tentang Al-Quran? Maka kata yang membaca Al-Quran tadi, benar ya Allah, aku punya banyak ilmu tentang Al-Quran. Famada amilta fima alimta, apa yang kau buat dengan ilmu Al-Quranmu itu? Maka orang tadi dengan percaya diri dia berkata, kuntu aqumu bihi ana al-laili wan nahar. Wah, aku rajin baca Quran ya Allah, pagi, siang, sore, malam aku baca Quran. Nah, fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, kadzabta, kau dusta, kau bohong, kau bukan baca Quran itu. Nah, wa taqulul malaika kadzabta, malaikat pun akhirnya bilang, iya dusta dia nih ya Allah. Bal arata ayyuqal fulanun qari faqad qila dzalika. Tapi kau baca Quran itu niatmu supaya dibilang orang, oh si fulan itu qari, si fulan itu fasih, si fulan itu suaranya bagus, makanya kau kuat-kuatkan bacaan Quranmu ketika membaca. Nah, dan sekarang waktu di dunia, maksudnya dan waktu di dunia kau sudah dapat ucapan itu dari orang. Maka sekarang nggak usah minta apa-apa lagi. Begitu juga orang yang mati di medan perang dikatakan, apa yang kau lakukan? Aku berperang di medan perang dan aku terbunuh untuk menegakkan kalimatmu. Maka kata Allah, kadzabta, kau dusta. Sesungguhnya kau berperang dengan niatan ingin mendapatkan harta rampasan perang. Kau berperang dengan niatan supaya dibilang sebagai pemberani. Udah dibilang orang, udah dapat harta rampasan perang. Jadi jangan minta apa-apa lagi di sini. Kemudian dipanggil orang yang banyak harta, dengan kau memiliki banyak harta itu apa yang kau lakukan? Nah, maka orang yang banyak harta tadi bilang, aku membantu orang-orang yang memerlukan. Kalau bahasa sekarang, aku bangun masjid, aku bangun sekolah, aku nyantuni anak yatim. Nah, supaya mendapat ridhomu. Kata Allah Ta'ala, kadzabta, kau dusta. Kau melakukan itu supaya kau dianggap dermawan. Kau melakukan itu supaya wajahmu muncul di koran. Kau melakukan itu supaya kau itu dianggap sebagai orang yang baik. Semua orang sudah memujimu, jangan minta apa-apa lagi di sini. Nah, maka inilah yang membuat Sayyiduna Abu Hurairah itu pingsan. Karena semua kita bisa jadi kena di sini. Nah, maka kata Sayyiduna Abu Hurairah apa? Tsumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala rukbati. Kemudian Rasulullah menepuk lututku. Habis menyampaikan hadis itu, kata Sayyiduna Abu Hurairah, lututku ditepuk sama Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ya Abu Hurairah, ulaika tsalatsa awwalu khalqillah ta'ala tus'aru bihimun nar yaumal qiyamah. 3 orang tadi itu, wahai Abu Hurairah, itulah yang pertama kali dibakar api neraka di hari kiamat. Itu yang pertama kali masuk api neraka. Qabla, sebelum Fir'aun wa Qarun wa Haman. Sebelum Fir'aun dibakar, sebelum Qarun dibakar, duluan 3 orang ini. Nah, inilah, kalau kita dengar ini pun takut. Qala fa balagha dzalika khabal ilal Muawiyah fabaka bukaan syadidan. Kusampaikanlah hadis ini kepada Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka mendengar itu, namanya sahabat Rasulullah, dengar itu nangis sejadi-jadinya, nangis tak henti-hentinya. Wa qala, dia berkata, sadaqallahu wa rasuluhu, maha benar Allah dan benar juga Rasulnya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang beramal niatannya ingin mendapatkan balasan di dunia, kata Allah, maka kami akan berikan balasannya di dunia, mereka tidak akan dirugikan di dunia. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Tapi di akhirat mereka hanya akan dapat neraka. Kalau mereka beramal ingin dapat
dunia. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kana ya'malun. Nah, dan gugur semua yang mereka lakukan, nggak laku lagi apa yang mereka amalkan. Maka begini, mungkin kita dalam beramal nggak semuanya ikhlas, tapi harus ada yang ikhlas. Mungkin kita sholat berjamaah sering rusak niatnya. Mungkin ketika kita adzan jadi imam sering rusak niatnya. Ketika kita sedekah, pergi wirid, pergi ngaji, ada mungkin beberapa yang mencoreng niat kita. Tapi harus punya amal yang tidak terlihat orang, yang bisa kita andalkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bangkitlah tahajud, maka sedekahlah secara sembunyi-sembunyi. Nah, maka baca Quranlah secara sir, tak ada yang dengar. Nah, maka insya Allah ini akan menjadi modal kita untuk selamat di akhirat. Nah, kalau udah beramal nggak usah sebut-sebut. Kalau udah beramal nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah diposting-posting, supaya ada modal nanti ketika di sidang Allah itu ada yang ikhlas. Jangan semuanya hancur dengan sebab riya. Jadi maka ini insya Allah dua hadis ini membuat kita mudah-mudahan